Sebelum memulai, silakan salah satu pimpin doa. Baik, teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan belajar mengajar kita, baiknya kita berdoa menurut agama dan kita masing-masing berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Silahkan dikonfirmasi ya kalau misalnya suara saya terlalu kecil atau terputus-putus. Terlalu kecil, Ibu. Oh, oke. Sekarang bagaimana? Sudah cukup jelas atau masih kecil? Cukup, Bu. Oke, ya. Untuk absen sudah saya buka ya, jadi silahkan di absen, di start. eh untuk hari ini kita akan membahas tentang. Oke, kita akan membahas tentang SOAP ya. Jadi cara dokumentasi dengan menggunakan metode SOAP, FAM, dan FAM. Oke, saya akan share screen terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat share screen saya? Mohon dicek apakah terlihat. Sudah, Bu. Ya, sebelum kita melanjutkan, silakan juga disiapkan juga untuk buku pedoman yang minggu lalu sudah saya suruh ke kalian untuk download. Jadi silahkan nanti setelah saya memberikan pemahaman terhadap SOAP, PAM, MAUFA, nanti kita akan coba langsung untuk mempraktekkan bagaimana menuliskan dokumentasi kalau ada kasus yang berkaitan dengan ya ada kasus ya yang berkaitan dengan pasien. Kemudian kalian akan mencoba untuk mendokumentasikan dengan menggunakan eh, cara dokumentasi yang akan kita pelajari pada hari ini. Apakah menggunakan FAM, PAM maupun SOAP. Oke. Nah, tujuan kita untuk mempelajari dokumentasi farmasi klinik. Jadi sebenarnya adalah dokumentasi kalau misalnya kita pelajari lagi atau kita ingat lagi 2 minggu yang lalu yang kita pelajari tentang farmasi, sorry, tentang rekam medis ya, rekam rekam medis maupun dengan medication uh, record gitu ya, catatan pengobatan maupun catatan medis itu kita harus juga menggunakan atau mendokumentasikan apapun gitu ya berkaitan dengan pasien. Nah, kenapa seorang farmasis perlu untuk menuliskan di rekam medis atau menuliskan di medication record? Karena tujuannya adalah sebagai bukti, ya, sebagai bukti untuk eh, kita seorang farmasis itu apakah benar menjalankan pelayanan kefarmasian, gitu ya, pelayanan kefarmasian atau pharmaceutical care. Salah satunya adalah pelayanan farmasi klinis. Mana buktinya? Kan sudah seperti itu. Sudah saya bilang yang 2 minggu yang lalu,
segala apapun yang akan kita lakukan, kita akan memberikan dokumentasi atau melakukan dokumentasi. Jadi bagaimana caranya dokumentasi ini? Jadi dokumentasi ini bukan hanya sekedar, bukan bukan hanya sekedar ya. Jadi bukan berupa video, bukan berupa gambar atau picture, bukan berupa video, bukan suara audio record, bukan, tapi melainkan buktinya ini adalah melainkan tulisan, gitu ya, tulisan. Nah, menulis pun harus punya prosedur, kan seperti itu. Kalau misalnya kalian suka menulis novel, menulis fiksi, atau menulis paper gitu ya, menulis apa namanya, riset dan lain-lain, itu kan punya prosedur ya, punya prosedur. Nah, ini juga sama dalam menuliskan dokumentasi tentang kita melakukan pelayanan farmasi klinis, itu juga perlu adanya prosedur, cara penulisan yang benar, cara penulisan yang tepat, sehingga pada saat nanti rekan kita yang membaca itu dia sudah tahu, gitu ya, sudah bisa tergambarkan, sudah bisa terimajinasikan, gitu ya, hanya melalui tulisan seperti itu. Oke, kalau misalnya bayangkan kalau tulisannya tidak ada, eh, misalnya berhambur gitu ya, eh, tidak, misalnya ke depan kemudian ke belakang dan lain-lain, kita pembaca pasti akan pusing gitu ya. Nah, sehingga perlulah adanya eh, standar prosedur bagaimana caranya untuk menuliskan dokumentasi, menuliskan bukti gitu ya, eh, dalam melakukan pelayanan farmasi klinis. Salah satunya atau ada beberapa metode yang akan kita gunakan gitu ya, atau salah satunya adalah yang sering digunakan atau selalu digunakan sampai saat ini, itu adalah metode penulisan atau dokumentasi yang namanya SOAP gitu ya. Nah, itu sampai saat ini ya. Jadi bukan hanya farmasi klinis saja yang menggunakan itu, tapi dokter, nurse, tenaga kesehatan lainnya itu pun juga menulis dengan metode dokumentasi yang sama, yaitu SOAP. Tapi itu secara general. Jadi bukan satu-satunya gitu ya. Jadi ada beberapa metode penulisan atau cara dokumentasi. Tapi yang digunakan saat ini, sampai saat ini, yang terbaik sampai saat ini adalah SOAP. Mungkin kalian sudah paham ya SOAP itu apa. Nah, itu. Nah, itu adalah tujuan yang pertama. Kemudian selanjutnya adalah sebagai bukti yang memiliki kekuatan hukum. Jadi bukan hanya sekedar bukti untuk, oh ini loh kita menjalankan pelayanan farmasian, tapi juga dokumentasi tersebut juga akan memiliki kekuatan hukum, gitu ya, karena legal, gitu ya. Dan juga bisa digunakan sebagai bahan penelitian ya, biasanya untuk kalian nih mahasiswa-mahasiswa tingkat akhir gitu ya, mau melakukan riset dan lain-lain, mahasiswa S1, S2, S3 pun akan menggunakan dokumentasi tersebut, dokumentasi ini gitu ya, sebagai bahan penelitian. Kemudian bisa juga sebagai penyusunan angka kredit kepegawaian, biasanya ini eh, tenaga medis yang profesinya masuk dalam kerja di pemerintahan ya, atau kita sebut dengan PNS, serta ukuran pembayaran jasa profesi. Jadi banyak gitu ya dokumentasi yang ini nih sebagai banyaklah ininya tujuannya ya. Tapi yang utama adalah bukti, sebagai bukti kalau kita memang benar-benar seorang farmasis benar-benar melakukan pelayanan farmasi klinis. Begitu ya. Jadi seperti yang saya bilang, cara dokumentasi itu harus sesuai prosedur, gitu ya, sesuai prosedur. Kemudian tidak
uh, sesuai prosedur, tidak berantakan alias beratur, kemudian menggunakan bahasa formal, jelas, clear, gitu ya, dan bisa diartikan dan bisa diterjemahkan oleh semua tenaga kesehatan. Ya, jadi pertama yaitu adalah sifatnya bersifat legal seperti yang tadi yang saya bilang karena sebagai bukti dan punya kekuatan hukum jadi harus legal gitu ya. Nah, bagaimana cara menggunakan bahasa legal ini? Ya, kita menggunakan legality ini adalah menggunakan bahasa-bahasa yang formal gitu ya, bahasa yang jelas. Makanya kita harus dengan clarity, yang jelas, yang mudah dipahami gitu ya, yang mudah dipahami. Kemudian dengan menggunakan bahasa yang tidak menjudgment gitu ya, yang tidak uh, istilahnya ini yang memang secara umum gitu ya, tidak menjudge. Jadi pasien ini jangan menuliskan perasaan kita terhadap pasien. Nah, ini maksudnya ya, lack of judgmental ini. Jadi bukan perasaan penulis terhadap pasien, tapi memang perasaan pasien itu sendiri. Jadi kita seorang penulis, itu kita membayangkan pasien ini. Kita menggambarkan, benar-benar menggambarkan pasien tersebut. Gitu ya. Dari sudut pandang pasien, bukan sudut pandang kita sendiri. Jadi kita nggak boleh, penulis nggak boleh menjudge gitu ya dalam tulisan dokumentasi. Kemudian completeness, maksudnya apa completeness ini? Maksudnya adalah clear, jelas sampai awal sampai runut gitu ya. Jadi komplit, penuh gitu. Enggak jangan tidak setengah-setengah. Tidak eh, apa yang kita gali dari pasien, apa yang kita dapatkan dari pasien itu harus semuanya yang kita tulis. Jangan setengah-setengah. Makanya kita harus komplit, kita harus menuliskan itu gitu ya. Kemudian menggunakan format. Nah, itu tadi menggunakan format yang jelas yang mudah dipahami oleh tenaga kesehatan lainnya. Ya. Jadi format yang memang tenaga kesehatan saja nih yang tahu gitu ya, yang paham. Yaitu yang paling sering contohnya menggunakan SOAP. Nah, itu ya. Jadi dokumentasi itu bukan hanya dokumentasi farmasi klinis saja, tapi dokumentasi semua yang ada di dalam rekam medis, ya, di dalam rekam medis. Nah, apa SOAP itu? Nanti kita akan pelajari. Nah, kita masuk dalam metode dulu. Tadi saya bilang, metode bukan hanya SOP. SOP itu bukan hanya satu-satunya metode yang penulisan, tapi yang paling sering dan yang digunakan sampai saat ini, yaitu adalah SOP. Kenapa paling sering SOP? Gitu ya, karena detail dan komplit dan clear, gitu ya, dan jelas. Gitu. Dia detail sekali, mulai dari subjek sampai plan, gitu ya. Jadi sampai planning pun dituliskan di dalam situ dan clear sekali dan komplit sekali. Itu makanya kenapa SOP itu yang paling sering dalam penulisan. Bukan wajib ya, tapi yang paling sering. Nah, jadi penulisan atau metode penulisan dokumentasi ada tiga ya. SOAP, FARM, FARM, dan PAM. Ya, PAM ini bukan air minum ya, tapi PAM gitu ya, PAM. Ini ada singkatnya masing-masing. Ini adalah singkatan-singkatan. Soap itu bukan sabun, tapi ya SOAP gitu ya. Ini singkatan semua. Oke, kita akan mulai satu-satu supaya kita bisa memahami apa sih pengertian ini. Nah, metode yang pertama yaitu adalah SOAP. Nah, SOAP ini tadi saya bilang bukan sabun gitu ya, bukan sabun mandi, bukan sabun batang, tapi kepanjangan dari subjektif, objektif, assessment, and plan. Ya, ini bahasa singkatan dari bahasa Inggris. Subjek, objek, assessment, dan planningnya ke depan. Nah,
Kita bahas satu-satu. Mungkin kalian udah paham juga ya, karena kalian juga praktikum farmakologi, farmakoterapi gitu ya, dengan menggunakan SOAP. Ini adalah subjektif. Jadi subjektif itu adalah sumbernya dari mana? Sumbernya dari pasien sendiri atau juga keluarga pasien. Gitu ya, ketika pasiennya tidak bisa kita gali informasinya atau dalam kondisi yang tidak sadarkan diri misalnya ketika datang rumah sakit ya. Jadi sumber informasinya kita bisa ambil atau bisa gali dari keluarga yang mengantar gitu ya. Kemudian data subjektif itu bisa juga uh, tidak bisa kita konfirmasi kebenarannya ya. Kenapa? Karena kadang omongan orang pun bisa berbeda gitu ya. Omongan orang juga bisa berbeda. Bisa istilahnya kebenarannya itu enggak 100%. Kita aja bisa bohong gitu ya. Apalagi pasien. Dan mungkin dia ngerasanya ada yang perbedaan. Nah, itu juga ini. Kemudian pasien juga bisa mengeluhkan tentang obat. Ya, apapun kondisinya, apapun yang dirasakan pasien, pasien bisa memberitahukan. Kita bisa gali juga, kita bisa bertanya. Ya, jadi dalam melakukan untuk mendapatkan data subjektif, seorang farmasis pun harus aktif, gitu ya. Kita yang bertanya, gitu. Makanya pada saat pasien datang atau pasien masuk rumah sakit, bukan hanya nurse atau dokter saja yang menuliskan dokumentasi, tapi kita juga akan melakukan wawancara kepada pasien, gitu ya, wawancara kepada pasien. Tapi waktunya kita tidak boleh sama dengan dokter atau nurse yang melakukan diagnosa, gitu ya, menuliskan anamnesa. Jadi setelah itu biasanya farmasis akan melakukan wawancara setelah tenaga kesehatan lainnya selesai melakukan tugasnya, gitu ya, menegakkan diagnosa atau menuliskan anamnesa, gitu ya. Kalau misalnya kalian ingat penjelasan saya tentang anamnesa yang 2 minggu yang lalu, ya, dokter akan menuliskan anamnesa, gitu ya. Nah, seorang farmasis klinis kita akan mewawancari juga, tapi setelah dokter selesai menuliskan anamnesa, gitu. Dan bisa juga selesai menegakkan diagnosa, sehingga kita seorang farmasis datang ke pasien kemudian melakukan wawancara kembali kaitan dengan obat dan kondisi pasien, gitu ya, apa yang dirasakan pasien itu pada saat waktu sebelum minum obat atau sesudah minum obat, gitu ya, seperti itu. Kemudian pada saat wawancara pun ya, kita bukan hanya bisa melihat atau bisa mengetahui riwayat penyakitnya saja, tapi juga bisa mendapatkan riwayat obat, gitu ya, sesuai dengan pengakuan pasien. Kemudian kita akan tulis pada data subjektifnya, gitu ya, data subjektif. Nah, kemudian lanjut objektif. Nah, objektif ini itu bersumber dari hasil observasi, hasil data penunjang. Ya, seperti minggu lalu saya bilang data penunjang itu berupa apa? Berupa data laboratorium, berupa eh, EKG, X-ray, gitu ya, USG, atau radiologi, semuanya. Nah, itu masuk dalam objektif. Jadi bersumber dari hasil observasi yang menggunakan instrumen atau menggunakan yang dilakukan oleh profesi kesehatan lain. Kemudian objektif juga bukan hanya sekedar hasil observasi, tapi juga berkaitan dengan obat, gitu ya, berkaitan dengan obat, problem medik yang akan mempengaruhi obat. Contohnya apa? Contohnya adalah data laboratorium tentunya, of course. Ya. Jadi berkaitan dengan obat ini. Kalau misalnya pasiennya tiba-tiba masuk rumah sakit karena setelah dia minum obat tertentu, nah itu juga kita akan bisa kita masukkan data objektif data tersebut.
Kemudian data farmakokinetik pun kita masuk ke dalam data objektif, gitu ya. Jadi data farmakokinetik obat itu kita bisa masukkan ke objektif. Ya, sini. Kalau misalnya uh, kita farmasis melakukan uh, apa ya pengecekan berkaitan dengan pengobatan. Jadi PKOD gitu ya. Eh, pengecekan ya pengecekan dosis sorry pengecekan konsentrasi obat dalam darah gitu ya. Nah, itu kita data genetik kita catat di bagian objektif. Kemudian ya yang kita lihat di data laboratorium, hasil data laboratorium pun kita masukkan ke dalam uh, data objektif. Lanjut, yaitu adalah asesmen. Ya, asesmen ini apa? Asesmen ini berupa hasil analisa yang kita dapatkan. Ya, kita ini siapa? Kita ini farmasis gitu ya. Nah, apa yang tentunya kan seperti itu. Di analisa kita berupa analisa obat, yaitu ada DRP, gitu ya. Apakah ada DRP? Ketika ditemukan DRP, drug related problem, kita akan di assessment, gitu ya. Kita akan menuliskan di assessment. Jadi menganalisa kita, hasil analisa kita. Nah, prosesnya atau bagaimana cara kita mengasesmen, kita tidak menuliskan di rekam medis, tapi hasilnya saja. Hasilnya saja. Jadi hasilnya saja, kalau hasilnya kita tidak dapat. Dan pada saat kita melakukan penulisan hasil DRP di asesmen, kita boleh menuliskan bahasa ya, tapi lebih menuliskan uh, berupa kalimat gitu. Jadi bukan kata, misalnya ditemukan DRP uh, nephrotoxic gitu misalnya seperti itu. Jangan kita menulis seperti itu, tapi kita juga menjelaskan lebih panjang dan lebih detail gitu ya hasil yang kita dapatkan problemnya ini gitu. Dan biasanya berupa kalimat, nggak seperti kita menuliskan objektif. Kalau objektif kan kita cuman contohnya misalnya kita menuliskan eh, vital seperti itu, kita hanya tulis RR 80 X. Kemudian eh, apa namanya suhu misalnya suhu 7 Celcius dan cuma satu kalimat minimal 2 atau 3 kalimat gitu ya yang menjelaskan tentang DRP yang kita dapat. Penulisan DRP pun kita tidak perlu diatur gitu ya mengikuti literatur pada saat kita menuliskan di mana di SOAP gitu. Kalau kita pelajari DRP juga kan ada penulisan juga ya, penulisan lebih detail gitu ya tentang DRP ini. Tapi pada saat kita menuliskan di rekam medis gitu ya, di sistem di satu form itu kita tidak perlu menjelaskan detail dan sesuai dengan metode penulisan DRP gitu ya. Jadi simple saja 2 sampai 3 kalimat atau satu paragraf gitu ya. Kemudian bersifat dan tidak kaku. Dan penulisan DRP pun tidak boleh menjudge gitu ya, tidak boleh menjudge. Sama kita bikin artikel lah.
bikin artikel koran dan lain-lain. Kalau misalnya kalian baca koran atau baca artikel online gitu ya, kan tidak menjudge tapi menerangkan. Kemudian tidak boleh salah, ya, tidak boleh salah, tidak boleh error dalam penulisan. Jadi tidak boleh salah. Kalau typo pun harus, sebenarnya harus tidak boleh typo ya, tidak boleh typo. Jadi memang benar-benar dalam saat penulisan benar-benar harus diteliti nih. Kalian ketika kita tulis, kita harus baca ulang lagi. Jangan sampai salah, gitu. Jangan sampai salah, jangan sampai salah arti, gitu ya. Yang benar aja kadang orang lain baca bisa salah artinya gitu ya, apalagi kita salah tulis gitu, pasti akan salah pengertiannya itu. Jadi memang nggak boleh salah. Dan ketika kita menuliskan rekomendasi, ya, kita seorang farmasis itu harus menggunakan bahasa yang memang bukan sekali lagi menjudge, harus harus gitu ya, tapi kita akan menuliskan menyarankan, disarankan obat seperti ini, disarankan mengganti obat, disarankan menstop obat. Jadi sehingga eh, ketika nanti dokter akan membaca gitu ya, membaca instruksi asesmen dari kita, dari farmasi klinis, oh, oke, gitu. Ini adalah saran farmasi klinis. Jadi dokter akan mempertimbangkan, gitu ya. Dokter akan mempertimbangkan. Nah, seperti itu. Jadi bukan bukan menyuruh kita ya, tapi ini. Tapi kalau misalnya bersifat urgent, bersifat sangat eh, fundamental, harus cepat, kita langsung bisa berkomunikasi selain menuliskan di rekam medis, kita juga langsung menelpon dokter atau mendatangi dokter secara langsung untuk meminta atau menyarankan secara langsung bahwa pasien ini mempunyai DRP berkaitan dengan obat dan obat tersebut harus segera misalnya segera di stop misalnya seperti itu. Kalau misalnya obat-obatnya adalah obat-obat bolus gitu ya, obat-obat intravena. Nah, harus minta di stop disarankan seperti itu. Nah, itu kalau misalnya bersifat urgent, bersifat uh, terburu-buru gitu ya pada saat itu juga. Kita bisa berkomunikasi langsung kepada dokter, tapi jangan lupa untuk menuliskan juga di mana di form SOAP. Kemudian lanjut yaitu plan. Nah, plan ini apa? Plan ini adalah rekomendasi. Tadi assessment adalah hasil analisis kita terhadap pasien. Plan ini adalah rekomendasi kita. Gitu. Tadi misalnya contoh, tadi kan ada obat nih, ada kita ketahuan nih DRP-nya apa, dengan kita tulis di asesmen beberapa kalimat gitu ya. Kemudian saran tadi kita ditulis di mana? Sarannya tadi kita akan menuliskan di plan gitu. Nah, ini plan ini kita tulisnya ini apa? Tulisnya untuk dokter kah untuk kita kah? Nah, yang kita tulis yang plan ini adalah untuk kita, untuk farmasi klinis. Apa yang kita rekomendasikan? Ya, disarankan tadi obatnya ini. Kemudian akan melakukan merencanakan monitoring terapi obat, gitu ya. Kemudian akan merencanakan konseling. Nah, seperti itu. Tapi kalau misalnya kita untuk orang lain, untuk tenaga kesehatan orang lain, kita akan tulis disarankan, gitu ya, menggunakan obat ini. Kemudian uh, farmasis akan memonitoring dan seperti ini. Nah, gitu. Ya. Jadi tetap menggunakan farmasis ya. Jadi jangan menggunakan saya, jangan menggunakan nama kita, gitu ya. Tapi nanti ketika kita selesai menuliskan SOAP, nanti kita akan kalau kalian kerja di rumah sakit, kita akan punya stempel ya. Nanti akan stempel di situ nama kita, kemudian instansi mana, instansi farmasi, farmasi klinis, misalnya seperti itu ya. Misalnya namanya Mila misalnya. Ini Mila namanya Mila, kemudian eh, instansinya mana, kemudian langsung ditandatangan. Itu berupa stempel seperti itu. Jadi uh, siapapun yang menuliskan akan terdokumentasikan. Nah,
itulah tujuannya kalau misalnya kalian, kenapa orang-orang yang di rumah sakit itu punya stempelnya masing-masing gitu ya, stempelnya masing-masing, stempel namanya masing-masing, karena itu salah satu bentuk legalitas. Jadi nggak boleh kita tulis nama, tapi stempel itu, karena stempel itu berupa legalitas. Kalau tulis nama, semua orang bisa memalsukan gitu ya, tapi kalau stempel itu nggak bisa, butuh itu. Kalau di rumah sakit yang baik, yang bagus, ketika kita kerja di situ, kita akan diberikan langsung atau dibuatkan langsung stempel, memang khusus stempel rumah sakit tersebut. Jadi susah orang lain mem- membuat tindakan kriminal gitu ya, gitu, atau memalsukan stempel. Nah, seperti itu. Tapi kalau rumah sakit yang terlalu memperhatikan itu, biasanya ya diserahkan sama pegawainya masing-masing, mau bikin stempel di mana terserah gitu ya. Tapi kan bisa jadi tindakannya juga enggak, keamanannya pun juga kurang seperti itu. Jadi, nah beginilah prosedurnya. Kita mulai dulu dari S, O, kemudian A, kemudian P, kemudian kita stempel. Siapa yang kita yang tulis ini akan kita stempel dengan identitas kita. Ah, seperti itu kira-kira. Itu adalah perjalanan metode SOAP, Subject Objective Assessment and Plan ya. Sudah paham sampai untuk SOAP? Saya yakin sekalian pernah metode SOAP. Oke. Kemudian kita lanjut metode selanjutnya, yaitu adalah metode, nah PAM ini tadi SOAP 4, PAM ini ada 3 aja. Yaitu apa? Itu adalah problem, P-nya, kemudian A-nya itu assessment, monitoring. Monitoring. Jadi 3, dia langsung masuk ke problem. Apa masalahnya? Gitu ya, apa masalahnya? Kalau ke SOAP itu kita nggak langsung problem, tapi menganalisa dulu satu persatu, gitu ya, kulit demi kulit. Nah, kalau PAM dia langsung tembak ke problemnya apa, kemudian asesmennya apa, monitoringnya apa. Nah, seperti itu. Nah, kita masuk ke pertama dulu, problem. Nah, problem ini apa maksudnya? Bagaimana caranya problem ini kita mengumpulkan dan menginterpretasikan langsung semua informasi yang berkaitan, yang relevan, dan untuk mengidentifikasi masalah yang aktual dan potensial. Nah, dari pengertian problem ini kita tahu metode PAM ini digunakan ketika sudah ada problem, sudah teridentifikasi problem, ada masalah berkaitan dengan ini, dengan pasiennya ini, gitu ya. Jadi metode PAM ini hanya dituliskan untuk ketika ada problem, just it. Nah, SOAP itu baik nggak ada problem maupun ada, tetap dituliskan SO-nya. Tapi kalau PAM hanya teridentifikasi problem. Ketika kita misalnya visit, oh bangsal ini, kelas ini, nomor bed ini, ada teridentifikasi nih, eh, apa namanya, ada something nih, ada masalah. Nah, barulah kita menggunakan apa ya, metodenya, langsung kita lihat problemnya apa, kemudian kita tuliskan langsung di dalam problem itu, gitu ya, di dalam problem P ini. Problemnya kaitannya apa, kemudian oke, kaitannya misalnya pasiennya demam, kemudian suhunya 39 derajat Celcius, kemudian mengalami kejang-kejang misalnya, oh pasiennya anak kecil ya nih, mengalami kejang-kejang, kita tulis di problem di situ, tulis di ya, itu yang aktual maupun yang potensial. Kalian tahu ya, aktual dan potensial, ada yang belum tahap penjelasan aktual potensial, masalah aktual dan potensial?
Ada ada yang tahu aktual itu apa? Bisa menjelaskan? Identifikasi masalah aktual. Apa itu maksudnya? Ada yang tahu? Bu. Ya, silakan. Kalau aktual itu dia sesuatu yang terjadi pada saat ini, Bu. Oke, Kalau potensial itu yang mungkin akan terjadi. iya, betul ya. Nah, ya, jadi yang aktual itu yang sudah terjadi nih di depan kita, udah kelihatan gitu ya. Kemudian yang potensial ini yang akan kemungkinan-kemungkinan terjadi. Seperti itu. Ya, kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Misalnya berkaitan dengan obat, gitu ya. Berkaitan dengan obat, pasien ini ternyata teridentifikasi punya sirosis hati. Kemudian diberikan obat yang nefrotoksik, sorry, yang apa namanya, bukan nefro ya, yang bersifat merusak hati, gitu ya, merusak liver, sehingga kita bisa membayangkan ke depan akan terjadi apa, terjadi DRP potensial ke depannya gitu. Karena pasiennya terlanjur yang sifatnya ya adalah merusak, mengganggu fungsi hati. Nah, itu kan kita sudah menginikan ya, sudah memprediksi. Nah, itu dengan potensi yang aktual itu ya pada saat itu. Misalnya tadi pasiennya naik suhunya demam dengan suhu tinggi 39 derajat Celcius, kemudian pasien yang mengalami kejang-kejang aktual, ya gitu ya, pada saat itu, gitu ya, itu ada apa problemnya yang kejang-kejang itu. Nah, itu adalah aktual, ya. Gitu. Nah, itu kita tulis. Jadi problem di PAM ini, metode PAM ini, pada saat kita menulis P ini, itu akan berupa kalimat dan panjang. Karena kita mulai dulu cara problemnya mengumpulkannya bagaimana, interpretasinya bagaimana, kita masukkan langsung ke dalam problem. Nah, kemudian assessment atau action. Action ini apa? Setelah kita mendapatkan problem, kita menjelaskan itu, action kita berupa apa, gitu ya. Nah, action dan assessment ini dengan metode SOAP yang bersama. Kita bisa menuliskan berupa kata-kata dan kalimat, 2 sampai 3 kalimat. Tulisnya juga sama, disarankan, monitoring, disarankan apa, gitu ya, untuk menghilangkan atau untuk mengurangi atau untuk menyelesaikan masalah aktual dan potensial di problem tadi. Apa aja nih tindakan yang harus diperlukan, kita tuliskan di assessment, di action. Ya. Kemudian yang selanjutnya itu adalah yaitu M, monitoring. Nah, monitoring ini nih kita bisa tulis di sini, mantau tadi kalau misalnya pasiennya anak-anak demam gitu ya, kejang-kejang, kita akan mantau apa di sini? Kita cek monitoringnya, monitoring kejang pasien, monitoring pengobatan pasien, monitoring eh, SGPT, SGOT pasien, misalnya gitu ya, karena pasiennya tadi punya penyakit hati, misalnya seperti itu. Nah, ditulislah di monitoring, sampai juga nutrisinya, psikososialnya, semuanya ditulis di sini. Nah, itu adalah PAM, ya. PAM. Ini adalah ada perbedaan kan tadi ya, dalam penulisannya juga, dalam penggunaannya juga. Ini PAM. Kemudian lanjut, FARR, FARR, bukan petani, tapi finding, assessment, resolution, and monitoring, gitu ya. Jadi uh, hampir sama, tapi bahasanya aja yang berbeda, gitu ya. Assessment, perbedaannya adalah ada finding, ada resolution. Nah, finding ini apa? Finding ini kita artikan bahasa Indonesia kan menemukan, kan begitu ya? Finding, menemukan, temuan. Sebenarnya dan problem similar, sama, mirip, gitu ya, mirip. Karena finding di sini, di metode FAR ini,
itu juga menunjukkan suatu masalah yang terjadi, yang terkait dengan obat yang terjadi secara aktual maupun potensial, gitu ya. Terjadi baik itu potensial maupun aktual, ya aktual maupun potensial finding sama dengan problem yang tadi, yang PAM tadi ya, yang PAM tadi itu sama. Tapi di sini finding lebih lengkap lagi, gitu ya. Sudah ada tulisannya nama, usia, jenis kelamin, subjek maupun objektif masuk ke dalam finding. Ya. Tapi ya itu tadi penuh jadinya full tentang objektifnya, tentang pasiennya sendiri, dengan subjek maupun objek. Kemudian lanjut ke assessment. Assessment sama tadi ya, sama juga di metode PAM maupun SOAP itu sama, assessment itu sama. Yaitu ada penilaian, ya, kemudian analisanya, analisisnya. Kita tulis di assessment. Ya. Kemudian resolution. Nah, resolusi. Resolusi ini apa? Resolusi ini adalah bagaimana cara menyelesaikan. Ya, bagaimana cara menyelesaikannya. Ini resolusinya. Penyelesaiannya bagaimana? Ini resolution. Nah, biasanya ini berkaitannya rekomendasi tadi. Rekomendasi tentang usulan mengatasi masalah yang terkait dengan obat tadi. Nah, sekali lagi bahasanya aja yang sedikit berbeda, gitu ya. Bahasanya aja yang sedikit berbeda. Resolution. Kemudian lanjut ke monitoring. Nah, ini monitoring lebih memantau, gitu ya. Apa yang dipantau? Apakah endpoint-nya, gitu ya, atau outcome-nya? Kalau endpoint ini apa maksudnya endpoint, gitu ya? Jadi pemantauan endpoint ini misalnya tadi pasiennya diberikan obat yang dapat mempengaruhi fungsi hati, begitu ya. Kemudian, eh, sorry, bukan, saya ganti. Pasiennya diberikan obat, ini pasiennya dalam keadaan misalnya eh, punya ritme jantung yang abnormal, takikardi. Kemudian diberikan obat untuk menurunkan takikardi tersebut. Endpointnya apa? Endpointnya adalah itu apakah denyut jantungnya itu bisa kembali normal atau tidak. Nah, itulah maksudnya endpointnya. Gitu. Kalau outcome itu biasanya pasiennya ini membaik atau tambah parah. Itu outcome, gitu ya, hasil outcome, gitu ya, hasil ini akhirnya outcome. Jadi endpoint maupun outcome itu berbeda, gitu ya. Jadi monitoring itu sekali lagi melakukan pemantauan baik itu endpoint maupun outcome untuk memberikan jaminan pengobatan. Jadi tulislah di sini monitoring apa nih yang mau dipantau, yang dimonitornya apa, gitu ya. Jadi itu monitoring ini fak. Nah, alasannya kenapa SOAP metode adalah metode yang digunakan sampai saat ini. Kenapa? Karena pertama adalah detail, gitu ya. Detail kondisi pasien pada saat itu. Ketika kita tiap hari melakukan visit, kita akan melakukan juga SOAP terus-menerus. Karena itu pada saat itu juga, ya, pada saat hari yang itu jam sekian, kondisi pasien S dan O akan berbeda, berubah-ubah. Kalau kita tidak, atau kalau kita menggunakan PAM dan FAM, PAM dan FAM itu hanya mendokumentasikan ketika ada problem, gitu ya.
Tapi SOAP, baik itu nggak ada, baik itu ada, dan tidak ada pun, ketika kita melakukan visit, kita akan menuliskan SOAP. Kita akan mendokumentasikan. Jadi buktinya pun lebih jelas gitu ya. Buktinya pun lebih detail. Bukti kegiatan kita ini lebih detail. Karena kan kita nggak mungkin seorang farmasis yang kerja di Bangsal, ya menjadi farmasi klinis itu yang stay di Bangsal, itu nggak mungkin satu kali aja datangin pasien. Setiap hari kita datangin pasien. Apalagi misalnya kita kerjanya di rumah sakit yang memang obat obat-obatan yang diminum pasien, farmasi sendirilah yang memberikan. Gitu. Kalau kenyataan real sekarang kan kebanyakan rumah sakit siapa yang memberikan obat? Nurse, apa bahasa Indonesia perawat, perawat yang memberikan obat nih ke pasien. Tapi harusnya adalah tanggung jawab siapa? Tanggung jawab farmasis harusnya yang memberikan obat. Kenapa nurse? Gitu ya. Makanya kalau rumah sakit yang memang bagus, ya, yang memang bagus, itu farmasis lah yang memberikan obat. Makanya setiap bangsa ada farmasis di situ yang bertengger gitu ya, bukan hanya nurse saja nih, bukan hanya perawat aja yang duduk menganukan, tapi ada farmasisnya di sana, karena beliau lah farmasis inilah yang akan mengantarkan obat gitu. Jadi bukan hanya sekedar di tempat depo gitu ya, bukan hanya di depo saja. Jadi di Bangsal pun ada farmasisnya. Tahu ya kalau saya bilang Bangsal ya, tergambar nggak kalian kalau saya ngomong Bangsal? Ada yang tahu nggak Bangsal? Takutnya saya ngomong bangsal, kalian nggak tahu ternyata apa itu bangsal. Tahu nggak? 45 orang ini tahu nggak bangsal? Halo, halo? Ini masih ada orangnya atau enggak nih? Ya, Bu, Hmm, ruang tahu? perawatan Kak, Bu. Iya, ruang tempat inap. Pernah ke rumah sakit nggak kalian? Pernah dong ya? Pernah ngejenguk pasien nggak? Nggak usah ngejenguk pasien. Ngejenguk keluarga aja di rumah sakit. Pernah nggak? Atau Pernah Bu. ada yang nggak pernah? Ah, pernah ya? Rawat inap gitu ya. Dirawat inap, bukan dirawat eksekutif ya. Nah, kalau di eksekutif kan kamar eksekutif kan satu orang satu. Nah, kalau bangsal itu ya agak susah sih kalau kalian belum pernah ya. Jadi bangsal itu tempat tempat rawat inap ya, tempat rawat inap yang gabung gitu. Kalian ada KKN di rumah sakit nggak nanti? Atau sudah? Kalian farmasi Belum, Bu. klinis kan? Belum ya? Belum Ibu. Bu, belum, Bu. Oke. Jadi memang agak susah ya. Kalau di bangsal itu, maksud saya bangsal ini adalah tempat satu perawatan yang pasiennya diinapkan dengan penyakit yang sama. Itu bangsal. Kita sebut adalah bangsal, gitu ya. Jadi bangsal adalah tempat perawatan inap yang dimana pasiennya sama kondisinya. Kondisinya itu sama. Dalam artian kondisi sama ini adalah penyakitnya sama. Terpenyakit dia. Jadi bangsal objin, bangsal jantung, bangsal anak. Nah, itu semuanya pasiennya seperti itu. Maksudnya contohnya bangsal objin. Nah, bangsal objin ini berarti siapa pasiennya? Kalau berkaitan dengan objin, pasiennya siapa? Kalau berkaitan dengan objin, jangan bilang kalian nggak tahu lagi, nggak tahu juga objin ini apa. Ibu hamil, Bu. Iya, betul ya.
Nah, itu. Jadi kalau ada bangsa objin, objin itu kan pasiennya ibu hamil ya. Nah, kalian harus 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 tahu ya istilah-istilah tersebut ya. Jadi kalau bangsal objin, pasiennya siapa? Pasiennya semuanya ibu hamil, berkaitan dengan perempuan, ginekologi juga gitu ya. Nah, kalau objin semuanya pasiennya hamil, kaitan dengan kehamilan, bukan kaitan perempuan. Itu bangsal objin. Nah, tuh maksudnya seperti itu. Bangsa anak, ya tentu pasiennya anak semua. Bangsal lagi, bangsal apa lagi? Bangsal kardio. Nah, semuanya berkaitan dengan fungsi jantung, semuanya di situ. Nah, itu namanya bangsal kita sebutnya. Ya, bangsal itu perawatan inap. Nah, pasiennya ditaruh, ditempatkan di kondisi yang di tempat yang sama. Itu kita sebut bangsal, ya. Jadi nanti kalau kalau kalian KKN insya Allah atau PKL magang, entah nanti prodi kalian punya punya kegiatan itu atau tidak, Allah alam saya juga nggak tahu. Tapi saya harapkan karena kalian adalah mahasiswa farmasi klinis, setidaknya perbedaan dengan teman kalian yang umum, kalian sudah punya experience, punya pengalaman, sudah masuk di rumah sakit gitu. Kalau harapan saya gitu ya, karena kan farmasi klinis. Gitu. Tapi nggak tahu nanti kebijakan prodi selanjutnya bagaimana. Allahu alam, makanya saya bilang Allahu alam gitu ya. Nggak ada yang tahu prodi di farmasi klinis Unmul ini bagaimana nantinya. Tapi harapan saya kalian punya experience yang mendekati farmasi klinis sebenarnya. Gitu ya. Karena in the future bisa jadi Indonesia eh, sampai saat ini pun masih kekurangan farmasi klinis, ya, farmasi klinis. Jadi tantangannya dan perbaikannya itu tuh dan ini farmasi klinis itu sangat kalau di luar ya, di luar Indonesia, farmasi klinis ini sangat dihargai. Ya, farmasi klinis ini memang tanggung jawabnya besar, tapi eh, apa ya kontribusinya pun juga besar, gitu, sehingga dihargai. Ah, jadi mungkin in the future 10 5 tahun lagi, 5 tahun dan 10 tahun kan kalian lah yang menjadi farmasi klinis, insya Allah gitu ya. Meskipun memang mungkin nggak semuanya, tapi itu tadi gitu ya. Kontribusinya sangat besar dalam dalam eh, meningkatkan kualitas kehidupan pasien seperti itu. Oke. Nah, itu tadi ini tadi kembali ke metode dokumentasi. Yang paling sering SOP karena dia lebih detail, kemudian lebih simple, namun detail, clear, jelas, dan detail. Istilahnya detail gitu ya. Makanya saya selalu bilang detail SOP ini. Beda dengan PAM maupun FAM. PAM maupun PAM itu digunakan ketika nanti evaluasi. Biasanya seperti itu. Tapi tidak untuk penulisan di dalam rekam medis maupun di dalam PMR. PMR tadi itu kan medication record ya, dalam PMR. Jadi hanya SOAP, kan lebih simpel, lebih eh, menggambarkan kondisi pasien pada saat kita memvisit, gitu, ya, pada saat kita menjenguk ke pasien setiap harinya. Ya, dibandingkan dengan PAM maupun FAP. Itu ya kira-kira ya. Nah, ini contoh kasus. Ini contoh kasusnya. Coba kalian baca di screen kalian. Di sini ada tuan, ada pasien laki-laki berusia 45 tahun, masuk rumah sakit, MRS itu masuk rumah sakit ya. MRS dengan keluhan mual, kemudian muntah 3 hari berturut-turut. Mengaku memiliki riwayat DM 7 tahun yang lalu dan sudah mendapatkan insulin Humulin N14U 14 unit setiap malam sejak 1 bulan yang lalu.
pasiennya udah minum atau udah disuntik insulin ya. Kemudian pasien mengaku malah suntik karena sakit sejak 5 hari yang lalu. Jadi 5 hari yang lalu dia nggak nyuntikkan insulin lagi. Nilai hasil observasi ya tanda vital temperaturnya 37,8 derajat Celcius, TD tekanan darah 138, 135/80 mmHg, nadi 82 kali per menit, FR 18 kali per menit, hasil lab gula darah yaitu 480 miligram per desiliter, ABA 1C 8,2, WBC 8.000, Na129, K3,1, Na ini adalah natrium, kemudian kaliumnya 3,1 mil ekivalen per liter. Dokter mendiagnosa CAD, kidney disease. Pasien diberikan ondansetron sebagai antiemetik. Silahkan screenshot ya. Silahkan ini di screenshot ataupun di foto. Dan tugas kalian silahkan membuat dokumentasi dengan metode SOAP. Tugas kalian pada hari ini di screenshot, di foto, apapun, atau ditulis, terserah. Di screenshot saja lebih cepat, atau di foto. Kemudian buat dokumentasi dengan menggunakan metode SOAP. Oke? Lakukan assessment, cari dan compare di pedoman yang kalian punya. Ini sudah dikasih obat juga. Apakah tepat atau tidak, silahkan kalian tulis di plan kalian. Assessment dan plan kalian. Oke? Paham sampai di sini tugasnya? Nanti tugasnya dikumpul di minggu depan, ya. Di minggu depan di Google Drive yang sama yang kalian kirimkan ke saya. Tugas yang kemarin. Paham tugasnya sampai di sini? Ada pertanyaan tentang ini? Tentang tugas yang saya berikan? Ada pertanyaan? Ini berarti asesmen sama plan aja Bu ya? Semuanya SOAP Oh, dengan menggunakan subjektif metode objektif juga SOP. Bu ya? Iya. Jadi tugasnya adalah membuat dokumentasi dengan menggunakan SOAP pada kasus ini. Ya, menggunakan metode SOAP dalam kasus ini. Itu boleh diketik nggak Bu? Ya, diketik saja. Oh, baik Bu, terima Mau kasih. diketik atau mau ditulis tangan, terserah kalian. Mau diketik, mau ditulis tangan, sekali lagi terserah kalian. Oke? Jadi saya akan menilai di sini. Dan eh kerjakan sendiri. Kerjakan mandiri. Nanti setelah saya nggak tahu karena saya akan umroh. Jadi saya minggu depan saya akan mungkin tidak masuk. Mungkin nanti saya akan alihkan ke Ibu Nurul Anisa ya untuk selanjutnya. Dan setelah nanti saya selesai, saya pulang umroh, insya Allah nanti kita akan melakukan ujian UTS dengan saya sehingga UAS saya nggak ujian lagi gitu. Jadi saya seperti itu saja. Jadi kita ujiannya di UTS dan mungkin setelah umroh, setelah Lebaran deh kayaknya. Nanti saya akan infokan lagi ke kalian. Nanti juga saya akan infokan langsung juga ke Ibu Nurul Anissa sehingga minggu depan beliau yang akan masuk untuk termin kedua
Gitu. Saya nggak tahu apakah ini sudah masuk termin kedua atau belum ya, Tan? Harusnya sesuai jadwal akademik. Ada yang tahu kapan mulai masuk termin kedua? Karena ini kalau yang pertemuan kita ini kan 7 ya, 7 pertemuan. Karena kemarin itu ada yang saya kosong gitu. Saya takutnya udah kelewatan. Tapi nanti untuk minggu depan sudah saya pastikan nanti Ibu Nurul Anissa yang akan masuk, nanti beliau yang akan meneruskan. Kemudian setelah selesai saya balik dari umrah, nanti saya akan minta izin kepada Ibu Nurul Anissa untuk minta waktu 1 minggu untuk kalian kita laksanakan UTS untuk materi saya. Begitu ya planning saya. Oke? Jadi untuk tugasnya ini silahkan nanti dikerjakan, nanti minggu depan kalian masukkan ke dalam Google Drive kalian. Nanti saya akan baca dan ini akan menjadi nilai tugas dan nilai tambahan untuk jika UTS kalian dengan saya itu nilainya tidak maksimal. Begitu ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Kalau tidak ada, kita selesaikan. Jangan lupa absen. Nanti absennya nanti waktunya nanti akan habis. Sudah jelas?